Halo teman-teman semua, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 3 akan menjelaskan hasil analisis nilai-nilai berakhlak terhadap film dokumenter Pengabdian untuk Negeri oleh Ibu Sri Handayani. Sebelumnya, izinkan kami dari kelompok 3 untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Adapun anggota kelompok 3 adalah Ikhwanul Muslimin, Bima Iqbal Rashid, dan Salsabila Sakina Sukma. Film ini bercerita tentang Ibu Sri Handayani yang harus mengajar sebuah sekolah walau dengan berbagai keterbatasan, baik keterbatasan sarana prasarana sekolah, akses transportasi yang sulit, jumlah tenaga pengajar yang terbatas, dan minimnya wawasan masyarakat terhadap pendidikan. Ibu Sri Handayani adalah seorang guru di SD kecil Dusun Wates, Kecamatan Pulau Kulon, Kabupaten Grobogan. Selain menjadi seorang guru, beliau juga seorang penjahit sebagai usaha sampingan untuk menghidupi keluarganya. Setiap pagi pukul 3 beliau bangun untuk menyelesaikan pekerjaan menjahitnya. Kemudian jam 7 beliau berangkat ke sekolah. Ibu Sri Handayani telah mengajar selama 16 tahun. Hingga saat ini di SD kecil Dusun Wates yang memiliki jumlah siswa 29 orang. Dalam usahanya mengabdi untuk mengajar murid-muridnya, banyak hal yang menjadi tantangan dalam kesehariannya. Medan perjalanan yang terjal dan jalan yang berkelok-kelok sering membuat beliau terjatuh. Bangunan sekolah yang terbatas, sarana prasarana yang kurang lengkap telah menjadi keseharian Ibu Sri Handayani. Kondisi murid-muridnya pun harus banyak dimaklumi, seperti membawa adiknya ke sekolah. Hal ini sudah biasa bagi beliau. Tidak masalah selama tidak mengganggu dalam proses belajar. Kepada masyarakat sekitar, Ibu Sri Handayani juga telah berjanji akan terus mengajar di SD kecil Wates hingga beliau pensiun. Walaupun dengan berbagai keterbatasan yang ada, Ibu Sri Handayani tetap bertekad untuk terus mengajar murid-muridnya. Beliau ingin anak-anak muridnya bisa sekolah setinggi-tingginya dan kelak dapat memajukan desanya. Prinsip yang beliau terapkan adalah apa yang kita tanam saat ini, selama kita menanamkan kebaikan, pasti akan mengunduh kebaikan itu. Apa yang kita tanam adalah untuk ibadah, sehingga kita tidak akan mengharapkan apapun selain pemberian Allah. Dan seluruh pengabdiannya ini, Ibu Sri Handayani hanya berharap agar akses jalannya menuju sekolah diperbaiki, supaya tidak harus sering terjatuh lagi. Penerapan nilai-nilai berakhlak. Berdasarkan video tersebut, terdapat beberapa penerapan nilai-nilai berakhlak yang dilakukan Bu Sri, antara lain 1. Berorientasi pelayanan. Bu Sri mengajar dengan sepenuh hati, tanpa pamrih, tulus, ikhlas, dan sungguh-sungguh di tengah keterbatasan sarana dan prasarana sekolah. 2. Akuntabel. Bu Sri tetap menjalankan kewajiban mengajar walaupun harus melewati medan yang terjal, sarana prasarana kurang, dan penghasilan yang tidak banyak. 3. Kompeten. Bu Sri mempunyai sertifikasi pendidikan D2 untuk mengajar sekolah dasar. 4. Harmonis. Bu Sri menjaga keharmonisan dengan siswa dan warga sekitar sekolah dengan memaklumi kebiasaan warga dan anak-anak yang sering membawa adiknya ke sekolah. 5. Loyal. Bu Sri mendedikasikan karirnya sebagai guru di SD Wates selama 16 tahun terakhir. 6. Adaptif. Bu Sri mengunjungi setiap rumah siswa untuk memberikan pengajaran di kala pandemi COVID-19. 7. Kolaboratif. Bu Sri bekerja sama dengan wali murid dan warga dalam proses pembelajaran siswa di rumah masing-masing secara daring. Pelanggaran nilai-nilai. Meskipun Bu Sri telah banyak menerapkan nilai-nilai berakhlak dalam pekerjaannya,
Bu Sri tidak luput dari ketidaksesuaian dengan nilai-nilai berakhlak. Yang pertama, kompeten. Bu Sri tidak melanjutkan pendidikan yang dimilikinya ke jenjang yang lebih lanjut. Kedua, adaptif. Bu Sri enggan untuk dipindahkan ke sekolah lain dan hanya mau mengajar di SD Wates. Analisis permasalahan. Setelah mengetahui permasalahan, kita melakukan analisis guna mengidentifikasi masalah, dampak, pemecahan masalah, dan konsekuensi pemecahan masalah. Pada nilai kompeten, terdapat masalah bahwa Bu Sri tidak melanjutkan jenjang pendidikannya sebagai guru dan sampai saat ini berada di jenjang Diploma 2 atau D2. Hal ini tidak mengimplementasikan nilai kompeten, di mana harus terus belajar dan mengembangkan kapabilitas. Dampaknya, tingkat keterampilan mengajar serta ilmu yang disalurkan oleh Bu Sri terbatas dan kurang maksimal kepada siswa. Pemecahan masalah atas hal ini seharusnya Bu Sri melanjutkan pendidikannya lagi untuk terus menimba ilmu ke jenjang yang lebih tinggi. Guru diberikan beasiswa serta memberikan guru kepengganti selama Bu Sri melanjutkan studinya. Sehingga kompetensi dan ilmu yang dimiliki Bu Sri akan meningkat seiring jenjang pendidikannya. Selain itu, Bu Sri dapat memberikan pengajaran kepada siswa lebih baik lagi. Sedangkan pada nilai adaptif, permasalahan berada pada Bu Sri hanya ingin tetap berada di SD Wates dan menolak untuk berpindah. Hal ini tidak sejalan dengan nilai adaptif, yaitu terus berinovasi dan siap menghadapi perubahan. Dampak dari hal ini, Bu Sri tidak memperoleh suasana baru dan pengalaman baru di sekolah lain. Pengalaman Bu Sri hanya terpaku pada SD Wates, sehingga tidak mengerti kondisi pendidikan di sekolah lain yang dapat digunakan sebagai pembanding kondisi pendidikan di sekolah Wates. Solusi atas permasalahan ini adalah berani untuk mengambil kesempatan mengajar di tempat lain dengan segala resiko yang akan menerpa, sehingga Bu Sri akan menemukan hal baru, tempat baru, suasana baru, sehingga dapat menjadi pribadi yang mudah beradaptasi, menciptakan kreativitas dalam pendidikan, dan siap menghadapi perubahan. Sekian dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.